Ada air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, Putri akan menerangkan tentang materi tetap berprestasi walaupun sulit. Baiklah, saya setelkan videonya dulu ya. Mohon disimak. Sahabatku, yang diperlukan untuk kita bangkit adalah kita tanamkan pada diri kita di setiap harinya. Saya harus bangkit, saya harus buang semua beban ini di tengah-tengah orang yang Ketika kamu mengalami kesulitan dalam belajar, itu bisa ditangani ya. Jadi semua hal buruk akan berakhir. Kamu telah mengatasi tantangan sebelumnya. Misalnya kalau sebelumnya itu nilai kalian itu jelek atau di bawah KKM, jadi solusinya adalah kalian gimana? Belajar ya, rajin. Jadi belajar yang rajin, sering membaca, itu akan mengatasi kesulitan kalian. Kamu adalah pribadi yang kuat. Jadi yang dimaksud di sini adalah jadi walaupun kalian itu punya nilai yang jelek, ketika ujian semester kamu tidak diam saja. Saya harus bersemangat. Saya harus bersemangat, ya. Bersemangat dalam arti kalian itu belajar yang lebih tekun lagi. Yang saya tanyakan, apakah kalian itu bisa membagi waktu antara kegiatan di pondok dan di sekolah? Bisa. Alhamdulillah. Jadi kesulitan itu tidak hanya terjadi pada Putri saja, ataupun kalian. Jadi juga terjadi di semua orang, itu akan terjadi kesulitan tersebut. Adalah pembelajaran dari pengalaman, iya kan? Kalau kalian misalnya merasa kesulitan dalam belajar yang saya contohkan Putri tadi, kalian itu nantinya akan belajar lebih giat lagi agar teratasi. Misalnya saja juga boleh dicontohkan kalian kesulitan untuk biaya sekolah misalnya. Kamu selalu dapat meminta bantuan ya. Jadi ketika kamu itu mengalami kesulitan dalam materi pelajaran maupun biaya sekolah seperti itu. Kalau kesulitan dalam pelajaran minta bantuan ke siapa? Bapak Ibu guru. Kalau kesulitan dalam keuangan minta bantuan ke orang tua, seperti itu. Banyak hal yang harus disyukuri. Kamu sehat, bersyukur. Kamu bisa sekolah, harus bersyukur. Kamu dikasih badan yang sehat, yang gak pernah sakit, harus bersyukur. Apakah kalau dikasih sakit itu juga bersyukur? Iya, bersyukur karena dicoba oleh Allah untuk kesabarannya seperti itu. Baiklah, dari materi yang saya uraikan ada yang ditanyakan. Silakan Sadibudin. Bagaimana cara mengatasi bisa mendapatkan ranking 1 di kelas? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk mengatasi agar kalian bisa mendapatkan ranking 1 di sekolah, itu syarat pertama harus belajar yang giat. Jadi sering membaca, sering berkoordinasi dengan guru maba. Yang ketiga, tidak lepas dari doa kalian dan orang tua.
Sudah jelas dari Budi? Jelas. Mungkin yang lain? Silakan Sakti. Kondisi sulit itu seperti apa, Bu? Contohnya seperti apa? Jadi kondisi sulit itu yaitu masalah kita ketika kita mengalami permasalahan baik yang ringan maupun yang berat itu bisa dikatakan dengan kondisi sulit. Contohnya, misalnya kamu ulangan dapat nilai 30 misalnya, itu bisa dikatakan kondisi sulit. Misalnya lagi, kamu misalnya mau ke alun-alun itu ternyata hujan deras, jadi kan nggak jadi ke alun-alun ya. Ya itu bisa juga dikatakan dengan kondisi sulit. Ada yang lain mungkin? Silakan Afif, apa yang mau ditanyakan? Saya nggak bisa bahasa Inggris, cara mengatasinya bagaimana? Bagus sekali pertanyaan Afif. Jadi ketika kamu mengalami kesulitan dalam menghafal bahasa Inggris, ya seperti yang lain-lain. Jadi kamu harus rajin membaca, ya, cari referensi di perpustakaan maupun di internet. Yang selanjutnya bisa minta ajar kepada guru mapel bahasa Inggris. Karena kalian semua itu ada di pondok pesantren, maka kalian solusinya adalah belajar di gurunya sendiri dan tidak mungkin boleh keluar, ya kan? Jadi solusi yang kedua bisa belajar di internet, yang ketiga di perpustakaan, seperti itu. Siapa yang mau bertanya lagi? Oh bagus, silakan bagus. Misalnya saya bayar SPP itu telat, saya harus memilih mondok atau tidak mondok. Orang tua saya bilang kalau tidak mau mondok berarti kamu tidak boleh melanjutkan sekolah, cukup lulus SMK saja. Apakah itu bisa digolongkan dengan masa sulit? Oh ya, jadi kalian itu untuk memilih harus memilih mondok atau tidak bersekolah. Jadi itu bisa dikatakan masa sulit. Siapa yang mengalami? Nah bagus ya. Jadi ketika orang tua itu mengusulkan dua pilihan, yang pilihan pertama adalah sekolah dan mondok. Yang pilihan kedua adalah kalau tidak mau mondok berarti tidak bersekolah. Jadi solusinya adalah ketika itu nasihat dari pilihan dari orang tua baik, insya Allah diikuti, itu akan penuh barokah seperti itu. Jadi solusinya adalah untuk bagus ini menuruti kemauan orang tua seperti itu. Padahal Bu, ada dari beberapa teman, padahal orang tua itu tidak boleh memaksakan kehendak anaknya. Tapi kalau anaknya memang mau mondok, itu kan akan lebih bagus. Karena kalau di pondok pesantren itu mudaratnya kecil, ya. Kalau di luar itu mudaratnya agak besar. Saya dengar dari beberapa sekolah yang ada di Jember, baik SMK maupun SMA, itu banyak teman-temanmu yang tersandung kasus narkoba seperti itu. Jadi di pondok itu bisa mengatasi semua hal itu, bisa meminimalisir setidaknya seperti itu. Baiklah, sudah jelas semua kalian? Jelas. Saya kira materi hari ini cukup di sini. Mungkin di lain waktu akan Putri lanjutkan